tajam itu tadi, alhamdulillah teman-teman itu kompak, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ini sebuah masalah bersama, bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kalau hanya satu dua instansi nggak bisa. Selamat pagi, Bapak Radar Tulungagung dan netizen. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di angkringan Ratu Ketua PHRI Kabupaten Tulungagung, Bapak Nurwahidun. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini luar biasa, Pak Nurwahidun ini juga ownernya Akiba. Dan di tengah pandemi ini kita akan ngobrol terkait tentu terkait COVID, Pak ya. Dampak COVID ini sangat luar biasa. Semua lini terdampak, tak terkecuali perhotelan dan pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Di Kabupaten Tulungagung ini kan banyak kemunculan hotel-hotel baru dan sebagainya. Karena COVID ini adakah dampak signifikan terhadap perhotelan itu? Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekilas tentang PHRI adalah sebuah organisasi yang legal, secara hukum juga legal. Kami dari BPC Tulungagung, ada juga di provinsi maupun di pusat. Mengenai pandemik yang akhir-akhir ini kita alami bersama itu, untuk penurunan ya meroket tajam. Bukan hanya menurun tajam, tapi meroket tajam, bahkan sampai kisaran 5-10% Gitu ya. sisanya. Jadi penurunan bisa sampai 90%. Begitu dahsyatnya ya Pak ya, Iya. dampaknya terhadap perhotelan dan wisata ya. Luar biasa. Apakah di Tulungagung sampai ada PHK itu Pak? Perhotelan? Kalau mem-PHK itu teman-teman belum sampai, Pak. tapi lebih ke merumahkan atau membagi shift, karena kita juga menghindari jangan sampai mem-PHK karyawan. Karena memang kondisi sulit, Iya. ya tetap dikomunikasikan biar semua Kita ngobrol baik-baik dengan teman-teman karyawan yang ada, kita bicarakan semuanya, baik kemarin mulai dari gaji maupun THR. Tapi masih bisa meskipun tersiok-siok Ya tetap kondisi berupaya. akhirnya ya hampir semua rata-rata memakai sistem separuh karyawan yang bekerja Gitu ya. dengan sistem shift itu tadi, sebagian di rumah. Dengan kondisi seperti ini, apa sih harapan PHRI terhadap kebijakan pemerintah? Mungkin ada stimulus atau subsidi apa yang diharapkan dari pemerintah? Kami dari PHRI mengharapkan kepada pemerintah itu yang pertama memberikan relaksasi kepada teman-teman pengusaha, anggota PHRI, ada hotel, ada restoran, ada kafe, karaoke, ada lembaga pendidikan, travel, mulai dari pajak. Gitu Pajak yang kita pungut bersama-sama kepada konsumen ya. Betul. untuk direlaksasi mungkin sampai akhir tahun. Harapannya seperti itu, biar kita dalam rangka pemulihan ekonomi ini bisa berangsur-angsur dulu. Itu sudah ditangkap sama pemerintah daerah ya? Alhamdulillah sudah ditangkap kemarin, ada relaksasi sampai bulan Juli. Nah, kita berharap sampai akhir tahun. ini ya. Nah, di tahun 2021 kita siap untuk dikenai pajak lagi, konsumen insya Allah siap, kita bantu, tapi ada subsidi, mungkin ya tidak 10% tapi 7,5%, Itu ya. syukur-syukur 5%. Ya. Jadi masyarakat atau konsumen di sini tidak terbebani juga, Iya, betul. karena mau tidak mau kan konsumen di sini yang kita layani. Setelah pemerintah merelaksasi, ada perhatian seperti itu, langkah-langkah apa yang dilakukan teman-teman PHRI? Strategi apa biar tetap eksis? Saat ini teman-teman lebih fokus dalam hal tempat usahanya masing-masing yang sudah buka. Nah, ada sebagian anggota kami yang belum buka usaha. Makanya kami juga mengharapkan kepada pemerintah, instansi terkait untuk memberikan kesempatan untuk membuka usaha.
sesuai protokol kesehatan. Tetap ya Pak, protokol kesehatan. Tetap sesuai protokol kesehatan. Kita juga mempersiapkan surat-surat pernyataan seandainya tercipta klaster baru dalam hal penyebaran COVID, kita siap ditutup. Iya. Bukan Oh, gitu hanya ya. Komitmen gitu ya. iya pakai masker saja atau himbauan-himbauan, kita ada surat pernyataan seperti itu kemarin. Siap. Tapi gini Pak, Pak Nur waktu itu beberapa waktu lalu saya melihat teman-teman juga sangat care dengan adanya pandemi. Artinya ada kegiatan sosial ya dari Iya, betul. teman-teman HRI ya. Jadi awal-awal COVID itu memang kita sangat terpukul di situ, meroket tajam itu Iya, tadi. betul. Alhamdulillah teman-teman itu kompak, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ini sebuah masalah bersama, bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kalau hanya 1-2 instansi tidak bisa. Bareng-bareng, Tapi seluruh kompak, elemen, seluruh unsur itu bekerja bersama-sama, kompak. Kasarannya kalau ada kegiatan apa ya libatkan semua. gitu ya. Biar Kalau hanya kuat ya. ada petugas saja di sini, yang diburu adalah non petugas, ya kurang berfungsi. Iya, betul. Kurang berfungsi. Malah imunnya warga Tulungagung itu malah semakin drop Semakin drop ya. karena ketakutan. Tapi kalau kita bekerja bersama-sama, masyarakat, gugus tugas, pemerintah, semua elemen, tokoh masyarakat, pengusaha, tidak ada yang ditakuti dari Ini pandemi. memang tidak mengenal instansi ya. Iya, betul. Semua bisa Semua kena. ini semua elemen. bisa kena. Semua elemen. Kan dinas kesehatan, petugas kesehatan, dokter spesialis juga Bisa kena. Artinya memang patut diwaspadai. Protokol kesehatan juga harus tetap Betul, dilaksanakan. protokol kesehatan. Intinya ketika protokol kesehatan sudah dilaksanakan, itu ikhtiar bersama ya, ikhtiar bersama dan kita jalan-jalan bareng-bareng. Terus Pak Nur ini kan dengan adanya support dari pemerintah, harapannya kan perekonomian sudah bisa segera pulih ya. Ada dukungan pemerintah, Polres, Satgas Covid dan tokoh-tokoh Iya. masyarakat Iya. itu memang bisa segera berjalan Iya. seperti sedia kala. Iya. Kebutuhan kita sebagai masyarakat atau sebagai manusia, poin utama memang sehat, Iya. kesehatan, apapun profesi, siapapun orang, baik usia muda, tua maupun apa, tetap kesehatan. Tapi di samping kesehatan adalah diimbangi dengan adanya ekonomi. Iya, betul. Sehat, kalau ekonominya tidak sehat juga bagaimana caranya sehat? Sakit Selain pikiran senang gitu. Iya, betul. Selain menyenangkan pikiran, Menyenangkan pikiran. makanya di kesehatan diimbangi dengan ekonomi. Harus pemulihan ekonomi itu harus. Jadi biar kuat. Iya, betul. Pak Nur Pak itu perhotelan juga mengalami kerusuhan, tentu juga tak terkecuali wisata ya. Wisata juga, padahal di Tulungagung lagi gencar-gencarnya Lagi viral-viral. lagi viral-viralnya beberapa tempat Iya. wisata ini. Ini juga kan mengalami penurunan tajam Penurunan. juga. Semua destinasi wisata di Kabupaten Tulungagung itu viral. Dalam artian semua destinasi jujukan Betul. favorit Favorit ya. di Jawa Timur, Iya, iya. Surabaya Selatan, bahkan juga luar provinsi. Luar biasa ini Pak Nur ya. Baik alamnya, baik buatannya, tidak ada yang nggak viral. Menarik ya. Bahkan di Tulungagung itu membuat tugu monumen keris saja, itu luar biasa viralnya. Iya. Betulnya kalau kita mandang ya biasa. Iya biasa, tapi ternyata Tapi viral. sambutannya masyarakat luar Betul, ya. itu masih buatan. Bagaimana dengan alamnya? Luar biasa. Untuk wilayah Tulungagung sendiri ini kan banyak tujuan wisata ya. Nggih. Apakah teman-teman sudah ada paket-paket gitu Pak? Paket ada. Ada ya. Jadi teman-teman pelaku pariwisata di sini Langkah-langkahnya itu ya. banyak yang bekerja sama, Hmm. baik travel, Hmm. baik hotelnya, restoran, dari segi Makan. akomodasi dengan tempat pariwisata itu sudah kita sudah membuat paket-paket. Jadi seandainya ada tamu datang ke Tulungagung itu sebetulnya sudah tidak perlu Iya. kalau pakai jasa travel. Tapi kalau secara individu ya tetap ada pos-posnya yang dituju. Mungkin favoritnya makan di Ardiwan, hotel di Ron atau di mana, pantai ya, atau tempat wisata di rumah. Jadi yang tertuju
sangat banyak destinasi wisata di Tulungagung. Sangat banyak sekali. Nah, waktu ini kan masih pandemi. Harapannya ketika pandemi ini tentu saja harap cepat berlalu terus bisa pulih seperti sedia kala. Mungkin ada himbauan dari PHRI terkait ini. Kami berharap kepada pemerintah maupun instansi maupun satgas itu, mari kita bekerja bersama-sama dalam hal pandemi ini, Ya, betul. dalam hal pencegahan COVID ini. Jangan menciptakan sebuah ketakutan yang mana teman-teman yang lagi berusaha, yang mau berusaha dalam hal hubungan ekonomi, hampir semuanya ditakut-takuti Ya, betul. dengan protokol kesehatan. Sebetulnya kami itu, khususnya anggota PHRI itu, insya Allah sudah menerapkan protokol kesehatan, Ya. baik untuk tempat usahanya maupun untuk konsumennya. Ya. Diajak ngobrol, disosialisasikan, itu insya Allah mengenal. Banyak sekali di sini komunitas-komunitas pengusaha, ada warung kopi, ada PHRI, gitu. Iya, ya. Ada hiburan, insya Allah semuanya bisa diajak bekerja sama bareng-bareng. Komunikasi ya. Ya apa loh, di Tulungagung itu kan ya tempat wisata yang menjadi andalannya, tempat wisata, baik warung kopinya, Gede banget. baik kulinernya gitu loh, baik Iya. hotelnya maupun hiburannya, semua bisa ini dikendalikan bisa. Dan kami PHRI mampu untuk mengendalikan, karena kami menganjurkan tertib administrasi, protokol kesehatan, fakta integritas maupun surat pernyataan dalam hal membuka usaha. Karena itu demi kepentingan bersama Demi ya. kepentingan bersama, Biar bukan untuk bergeliat pribadi. lagi ya, Bahkan biar- kalau di anggota kami itu terjadi klaster baru dalam hal penyebaran COVID, kami itu berani di Siap situ. ya, siap. Artinya tanggung jawab, konsekuen lah. Tanggung jawab betul. Konsekuen. Tapi sampai hari ini pun belum ada klaster warung kopi, Iya, betul. klaster hotel, klaster restoran, belum ada. Mohon itu juga bisa Jadi dipertimbangkan. Yang ada malah rumah sakit, kesehatan, Iya, iya, iya. gitu loh. Sekolah. Bola. Ya, ini barusan tuh. Ngobrol kali ini kan di angkringan Ratu ini ya. Sambil ngopi. Hampir ngopi. Mungkin bincang kita sampai di sini kita bisa akhiri, kita kopi di angkringan Ratu. Ini Pak Wakitun jeruput kopi Ya, dulu ya. siap. Terima kasih. Monggo Ya. ngopi di angkringan Ratu, mantap. Oke, terima kasih. Ciao.